Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak bosan-bosan, Pak Guru ingatkan agar kalian senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa dan sarapan terlebih dahulu, agar tubuh kita sehat, kuat bertenaga dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Bagus. Kalau begitu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah anakku, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kata tanya. Siapa di antara kalian yang masih mengingatnya? Pinter. Nah, salah satu di antara kata tanya tersebut adalah apa? Contohnya, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia? Berikut adalah beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Di antaranya, dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan juga mungkin infeksi. Kemudian, dapat memperburuk penyakit asma dan juga dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan juga banyak yang lainnya. Kemudian, satu lagi adalah bagaimana. Contoh kalimatnya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama di sini adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Kemudian, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Tempat penampungan air dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Selanjutnya adalah cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama di sini adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa organ pernapasan itu? Bagus. Nah, untuk menjaga kesehatan organ pernapasan, yang pertama kita harus makan makanan yang bergizi. Tujuannya adalah agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dengan baik, sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar. Kemudian, cara memelihara organ pernapasan yang selanjutnya adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama di sini adalah tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kemudian, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang selanjutnya adalah menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan banyak mengandung bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Cara yang selanjutnya adalah merawat organ pernapasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Kemudian, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Cara yang berikutnya adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara
membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Yang selanjutnya adalah membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis, dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi, sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Jangan sampai seperti Todi ya. Nah, sebaiknya setelah kita selesai makan, kita cuci tangan kita dan kita kumur-kumur atau gosok gigi agar kebersihan mulut dan badan terjaga. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Bagaimana menurut kalian? Ya, gambar tersebut sangat mendukung cerita. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa, seperti tampak pada gambar di samping kiri berikut. Siapa di antara kalian yang mau membuat gambar cerita? Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kalian tentukan dahulu jenis teknik yang akan kalian gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Yang selanjutnya adalah pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema langkah, selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu, agar kita dapat memilih yang terbaik. Dan yang selanjutnya adalah penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu, agar gambar tampak lebih hidup. Dan jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Nah, selanjutnya adalah teknik pewarnaan. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sedangkan teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Misalnya, pensil warna, krayon, atau oil pastel. Sampai di sini bisa dipahami? Pinter. Baik, kita lanjutkan ya. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, yang sebelah kiri adalah gambar sebelum diwarnai. Kemudian, yang sebelah kanan adalah gambar yang sudah diwarnai. Dan ini adalah gambar yang berikutnya. Contoh gambar hasil pewarnaan. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikut, kalian akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita
dengan ditambahkan teks cerita. Dalam cerita bergambar tersebut, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil, supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Bagaimana? Sangat menarik, bukan? Siapa di antara kalian yang ingin membuatnya? Baik, terima kasih semuanya telah menyimak pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Itulah video pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.